Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Novi Oktavianti, SEMM, selaku pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Perkenalkan, saya Trisalia Julianti selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi kali ini tentang krisis ekonomi. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yaitu ada Aulia Nurhalisa, Bintang Andrian Reza, Hilda Khairunisa, dan Kindra Divana Sri Maharani. Baik, langsung saja pada materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Trisalia Julianti, tentang krisis ekonomi. Krisis ekonomi adalah kondisi di mana perekonomian suatu negara mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jenis krisis ini dapat terjadi karena beberapa faktor seperti inflasi, deflasi, krisis finansial, dan lain-lain. Hal ini dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi negara dan masyarakat secara sekaligus. Penyebab krisis ekonomi itu yang pertama ada kelebihan hutang, kedua itu ada krisis keuangan ekonomi yang tidak seimbang, yang ketiga itu krisis perbankan, yang keempat gejolak di pasar keuangan, kelima itu krisis global, dan keenam kegagalan kebijakan ekonomi. Dan materi selanjutnya akan dibawakan dengan teman saya. Terima kasih. Materi selanjutnya dampak krisis ekonomi. Yang pertama PHK massal, yang kedua pengangguran meningkat, yang ketiga kemiskinan meluas, yang keempat pemerintah kesulitan memenuhi belanja negara, yang kelima harga kebutuhan pokok naik tajam, yang keenam daya beli masyarakat menurun, yang ketujuh angka kejahatan seperti penjarahan serta perampokan meningkat. Materi selanjutnya strategi pemulihan ekonomi. 1. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berkaitan dengan pengaturan pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah dapat mengubah tarif pajak, mengeluarkan anggaran untuk proyek-proyek infrastruktur atau program sosial, serta mengatur tingkat pengeluaran untuk mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter berfokus pada pengaturan jumlah uang yang beredar di perekonomian dan suku bunga. Otoritas moneter seperti Bank Sentral dapat mengubah suku bunga atau melakukan operasi pasar terbuka untuk mengendalikan inflasi, mengatur likuiditas pasar, dan mempengaruhi tingkat investasi dan konsumsi masyarakat. Yang ketiga, kebijakan struktural. Kebijakan struktural bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi dalam jangka panjang. Kebijakan ini dapat mencakup reformasi dalam sektor-sektor seperti pasar tenaga kerja, perdagangan internasional, investasi, dan regulasi bisnis. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi. Slide selanjutnya adalah upaya pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi. Yang pertama ada stimulus ekonomi, yang kedua ada kerjasama internasional, yang ketiga ada reformasi struktural, yang keempat ada pendekatan berkelanjutan, yang kelima ada penguatan sektorial, dan yang terakhir ada penguatan sektorial. Lalu selanjutnya adalah studi kasus krisis ekonomi Indonesia tahun 1997 sampai 1998, yaitu krisis dimulai dari jatuhnya mata uang baht di Thailand dan menjalar ke Indonesia, menyebabkan nilai tukar rupiah anjlok drastis, inflasi melonjak, dan banyak perusahaan serta bank bangkrut. Lalu permasalahan utamanya meliputi jatuhnya nilai tukar, inflasi tinggi, PHK massal, kemiskinan, serta krisis politik yang berujung pada lengsernya Soeharto. Penyebab krisis berasal dari faktor internal yaitu utang swasta besar, lemahnya perbankan dan KKN, serta eksternal yaitu ada spekulasi mata uang dan ketatnya kebijakan global. Dampaknya sangat besar secara ekonomi, sosial, dan politik. Strategi pemulihan dilakukan melalui kerja sama dengan IMF, restrukturasi perbankan, stabilisasi nilai tukar, serta reformasi ekonomi dan tata kelola pemerintah. Dan berikut adalah kesimpulan dari materi krisis ekonomi. Krisis ekonomi adalah gangguan serius pada stabilitas ekonomi disebabkan oleh dua faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternalnya itu seperti korupsi dan utang tinggi.
Faktor eksternalnya yaitu seperti gejolak global. Dampak yang bisa dirasakan yaitu meliputi inflasi, pengangguran, kemiskinan, dan ketidakstabilan politik. Solusi yang dapat diperlukan yaitu seperti reformasi ekonomi, stabilisasi keuangan, dan perlindungan sosial. Pembelajaran utamanya yaitu pentingnya tata kelola yang baik dan fondasi ekonomi yang kuat. Cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.